Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku dan Allahku. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku dan Allahku. Berilah keadilan padaku, ya Allah. Perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum tak saleh. Lepaskan aku, ya Tuhan, dari orang penipu. Lepaskan aku dari orang curang. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku dan Allahku. Sebab Engkaulah Allahku, tempatku untuk mengungsi. Mengapa kau membuang aku, ya Allah? Mengapa aku harus hidup dengan berkabung dalam impitan musuh-musuh? Suruh terangmu datang supaya aku dituntun, dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Maka ku pergi ke mesbah menghadap Engkau, ya Allah. Bersyukur dengan kecapi sukacita. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku dan Allahku. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku dan Allahku. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku dan Allahku. Berilah keadilan padaku, ya
kasih. Mengapa kau membuang aku ya Allah? Mengapa aku harus hidup dengan berkabung dalam impitan musuh-musuh? Seru terangmu datang supaya aku dituntun, dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Maka ku pergi ke mesbah menghadap Engkau ya Allah, bersyukur dengan kecapi sukacita. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku.
Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih melaksanakan kebaktian secara online. Sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, saya akan terlebih dahulu membacakan Warta Lisan Minggu 1 November 2020 sebagai berikut. 1. Kebaktian online saat ini dilayani oleh Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dengan tema Berhasil di Jalan Tuhan. Yang kedua, kebaktian hari Minggu masih dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Villa Melati Mas. Majelis Jemaat akan segera menginformasikan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di ruang kebaktian. Ketiga, Sekolah Minggu GKI Villa Melati Mas dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Minggu pukul 11 dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas dan dapat diikuti melalui channel YouTube GKI Villa Melati Mas. Keempat, kelompok tumbuh bersama Komisi Remaja Angkatan Kedua dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Jumat pukul 18.30 dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas dan juga dapat diikuti melalui channel YouTube GKI Villa Melati Mas. Kelima, kelompok tumbuh bersama Komisi Remaja dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap Sabtu pukul 18 dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas dan juga dapat diikuti melalui channel YouTube GKI Villa Melati Mas. 6. Persekutuan Pemuda dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Sabtu pukul 20 dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas dan juga dapat diikuti melalui channel YouTube GKI Villa Melati Mas. 7. Persekutuan Doa Jemaat Online dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom Meeting dengan menggunakan dan dapat juga diikuti melalui channel YouTube GKI Villa Melati Mas. 8. Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Nikah. Setelah diwartakan 3 kali hari Minggu berturut-turut dalam kebaktian online dan ternyata tidak ada keberatan dari anggota jemaat, maka sesuai tata laksana GKI pasal 28 ayat 1-3, pada hari Sabtu 7 November 2020, pukul 10 WIB di Villa Melati Mas akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah atas pasangan Elia Chico Maradona, anggota GKI Villa Melati Mas, dengan Vina Flying Esther, anggota jemaat GPDI Jakarta Pusat. Akan dilayani oleh Pendeta GK Edwin Nugraha Chandra Putra dengan pentua pendamping Penatua Berto Silutonga, Penatua Yulia Hana Widya Dewi. Dalam pelaksanaannya tetap menjalankan protokol kesehatan sesuai ketentuan pemerintah dengan melakukan pembatasan jumlah yang hadir, pengaturan jarak aman, dan mengikuti petunjuk pencegahan penularan yang telah ditetapkan. Tuhan memberkati. Demikian Warta Lisan Minggu 1 November 2020. Mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita awali ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan PKJ 13 bait 1-2. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Damai dan kasih dari Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Umat silahkan duduk. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah berhasil di jalan Tuhan. Melalui tema ini kita akan diajarkan untuk mencari nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus yang tidak mengukur keberhasilan dengan cara pandang duniawi. Mazmur 145 ayat 2 dan 3 mengingatkan kita demikian. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Semua manusia, hai ikutlah serta memuji kasih Tuhan yang agung mulia. Dalam Yesus Putranya kita selamat selamanya. Segala sesuatu dibaharuinya. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Bahkan Engkau mengetahui setiap pikiran kami. Engkau mengetahui dan mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu yang berharga. Engkau begitu mengasihi kami anak-anak-Mu. Namun ya Bapa, kami sadar karena kasih yang telah Engkau berikan kepada kami justru membuat kami menjadi lupa akan Engkau. Kami selalu menuntut agar Engkau mengabulkan setiap keinginan kami. Ketika keinginan itu tidak terkabul, kami memberontak kepadamu. Kami mencari cara kami sendiri agar kami dapat memenuhi apa yang kami inginkan, bahkan kami tak segan menyakiti hati sesama kami. Kesadaran kami akan kehadiran-Mu menjadi semakin tumbul karena kami telah terbiasa dengan kasih yang Kau limpahkan. Di dalam kekosongan dan kesepian hidup kami justru jatuh dan berbuat jahat terhadap-Mu. Kami melayani Engkau namun tidak sepenuh hati. Kami justru kehilangan sukacita untuk melayani dan menerima berkat-Mu. Oleh itu ya Bapa, kiranya Engkau sudi mengampuni kesalahan kami, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan. Kiranya Engkau mau menunjukkan kepada kami kasih pengampunan yang melepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami, sehingga kami bisa terbebas dari dosa dan beroleh kasih penyertaan-Mu. Bawa kami untuk lebih dekat kepada-Mu ya Bapa. Amin.
Jemaat diminta berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarlah berita anugerah menurut 1 Petrus 2 ayat 10 yang menyatakan demikian. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Tuhan, kami bersyukur ketika pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan hadirkan. Biarlah melalui ibadah kami boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami memohon ketika sesaat lagi kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati perangkat, Tuhan berkati akses internet yang akan kami butuhkan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan pakai para lektor yang akan membaca pembacaan Alkitab. Tuhan juga pakai hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan, sehingga melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Karena itu bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Mika 3 ayat 5-12. Mika 3 ayat 5-12. Beginilah firman Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Sebab itu, hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan dan roh Tuhan, dengan keadilan dan keperkasaan untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya, kepada Israel dosanya. Baiklah, dengarkanlah ini, hai para kaum Yakub dan para pemimpin kaum Israel, hai kamu yang muak terhadap keadilan dan yang membengkokkan segala yang lurus, hai kamu yang mendirikan Sion dengan darah
dan Yerusalem dengan kelaliman. Para kepalanya memutuskan hukum karena suap, dan para imamnya memberi pengajaran karena bayaran. Para nabinya menenung karena uang, padahal mereka bersandar kepada Tuhan dengan berkata, bukankah Tuhan ada di tengah-tengah kita? Tidak akan datang malapetaka menimpa kita. Sebab itu, oleh karena kamu, maka Sion akan dibajak seperti ladang, dan Yerusalem akan menjadi timbunan puing, dan Gunung Bait Suci akan menjadi bukit yang berhutan. Demikianlah sabda Tuhan. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Berilah keadilan padaku, ya Allah. Perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum tak saleh. Luputkan aku, ya Tuhan, dari orang penipu. Luputkan aku dari orang curang. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Sebab Engkaulah Allahku, tempatku untuk mengungsi. Mengapa kau membuang aku, ya Allah? Mengapa aku harus hidup dengan berkabung dalam impitan musuh-musuh? Seru terangmu datang supaya aku dituntun, dibawa ke gunungmu yang kudus, ke tempat kediamanmu. Maka ku pergi ke mesbah menghadap Engkau, ya Allah. Bersyukur dengan kecapi sukacita. Mengapa kau tertekan, hai jiwaku? Mengapa kau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, bersyukur lagi kepadanya, penolongku, penolongku, dan Allahku. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13. 1 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 13.
Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami. Sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi, demikian juga Allah, betapa saleh, adil, dan tidak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu. Bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 23 ayat 1 sampai 12. Matius 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, seandainya saudara akan menikahkan anak, kira-kira apa kriteria dari calon mantu yang saudara inginkan? Apakah harus cantik? Apakah harus ganteng? Lalu apakah syarat yang lain adalah sudah mapan hidupnya? Sudah bekerja? Dan punya rumah, juga mobil. Atau yang saudara inginkan mantu yang biasa-biasa saja. Pokoknya yang penting seiman. Nah saudara-saudara, setiap kita punya standar ataupun ukuran untuk mendapatkan seorang mantu bagi anak kita, entah itu suami atau istri bagi anak kita. Standar yang ada dalam hidup kita juga berlaku bagi hal-hal yang lain. Ukuran-ukuran ataupun nilai-nilai yang ada itu juga berlaku di dalam kehidupan kita yang lain, termasuk di dalam mengupayakan kehidupan yang baik. Nah saudara-saudara, di tengah dunia yang semakin berkembang, banyak sekali orang yang senang mengikuti perkembangan zaman ini, khususnya di era digital ini. Kita bisa lihat saudara-saudara, misalkan saja dulu komputer itu hanya bisa digunakan oleh orang dengan profesi tertentu saja.
Tetapi sekarang ini kita bisa melihat semakin banyak orang yang memiliki smartphone yang cara kerjanya bahkan melampaui komputer, tidak terkecuali anak-anak. Bahkan di dalam kehidupan bergereja dulu orang senang membeli dan mengkoleksi buku-buku renungan harian. Tetapi sekarang kita dimudahkan dengan media sosial untuk bisa menikmati renungan bahkan khotbah dari berbagai pendeta dan tempat. Dengan perubahan yang ada seperti ini saudara-saudara, seharusnya juga diikuti dengan perubahan budaya dan cara pandang di dalam kehidupan kita yang hidup pada masa sekarang ini. Nah, saudara-saudara, tetapi ada nilai-nilai kehidupan yang masih tidak berubah dalam hidup kita. Misalkan saja orang yang sukses itu adalah mereka yang memiliki pekerjaan, orang yang sukses itu adalah orang yang memiliki penghasilan yang sangat besar, serta bisa menjalani hidup di dalam kondisi yang baik. Padahal saudara-saudara, sadarkah kita? Orang sukses itu tidak selalu ada di kantor. Setuju atau tidak? Ada banyak orang sukses saat ini yang punya usaha online, yang bisa bekerja dari rumah, yang bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Ada juga orang yang gajinya tidak besar tetapi bisa disebut sukses karena anak-anaknya bisa lulus kuliah dengan jalur beasiswa di sebuah universitas yang ternama. Orang-orang terkaya di dunia bahkan menjalani hidupnya dengan cara yang sederhana. Artinya, harta dan jabatan ini tidak menjadi satu-satunya tolak ukur sebuah kesuksesan di dalam kehidupan seseorang. Saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus memunculkan realitas bahwa pemimpin agama Yahudi juga punya nilai atau standar di dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka hidup dengan mempertahankan kesalehan yang menurut mereka benar. Pemimpin agama Yahudi seringkali menjalankan tugas untuk mengarahkan umat supaya orang taat pada hukum Musa atau yang dikenal juga dengan hukum Taurat. Tetapi praktek hidup mereka hanyalah untuk dilihat orang dan hanya untuk mendapat pujian yang sia-sia. Pakaian jabatan mereka dibuat sedemikian rupa sehingga menarik perhatian orang banyak. Ketika ada di tengah-tengah masyarakat, mereka sangat senang mendapat penghormatan dari orang-orang yang berpapasan dengan mereka. Selain itu juga mereka tidak jarang menunjukkan kesalehan yang semu dengan cara berdoa di pinggir-pinggir jalan dan duduk di baris paling depan di rumah-rumah ibadat. Mereka menjadi pemimpin tetapi tidak menjadi teladan di dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memaparkan apa-apa yang kelihatan dari kelakuan para pemimpin agama itu. Dan Yesus menyadarkan para pengikutnya, menyadarkan para muridnya tentang apa yang baik bagi sesama dan benar di hadapan Tuhan. Saudara, menghadapi kenyataan yang ada, Yesus mengajar dan mengingatkan para muridnya untuk mengingat hal-hal yang penting di dalam menjalani hidup bersama-sama dengan Tuhan. Yang pertama, saudara, Yesus memperingatkan para murid untuk tidak terlena dengan penghormatan dari orang lain dengan sebutan rabi. Hal ini dikatakan oleh Yesus untuk mengingatkan para murid yang kelak ketika di kemudian hari mereka menjadi pemimpin dan pewarta Injil Kristus. Mereka akan dilihat sebagai sosok pengajar atau rabi di tengah-tengah kehidupan jemaat. Yesus mengingatkan sejak awal bahwa rabi mereka itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian tidak ada seorang pun yang meninggikan diri dan merasa diri lebih tinggi dari yang lain. Kesatuan dan kesehatian para murid di masa depan ini menjadi kekuatan untuk saling meneguhkan, untuk saling menguatkan di dalam tugas mengabarkan Injil Yesus Kristus. Dan yang kedua, saudara-saudara,
Yesus juga mengajarkan para murid untuk tidak menggantungkan kehidupan mereka kepada siapapun selain kepada Bapa di sorga. Dan hal ini juga disampaikan oleh Nabi Mika. Ia menegur dan mengingatkan para nabi pada masa itu, yaitu nabi-nabi Hosea, nabi yang menjadi peramal resmi kerajaan. Tugas mereka adalah untuk memberikan pendapat terhadap tindakan raja berdasarkan apa yang mereka alami dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, di dalam pemerintahan yang lalim, mereka tidak berani menyampaikan teguran kepada raja. Kenapa mereka tidak berani menyampaikan teguran kepada raja? Tentu saja ini akan membahayakan kedudukan mereka, membuat mereka tidak dapat makan. Jadi apa yang mereka sampaikan akan sangat berpengaruh pada apa yang akan mereka terima sebagai imbalan. Karena dari itu saudara-saudara, suara para Hosea pun memihak kepada raja dan pemimpin yang bisa memberi mereka makan dan menjamin kehidupan mereka. Kita bisa lihat di dalam Mika 3 ayatnya yang kelima. Jadi sangat jelas mereka tidak mengandalkan Tuhan di dalam menjalankan tugas dan kehidupan mereka. Mereka memilih menjadikan orang lain sebagai Tuhan mereka, supaya kehidupan mereka aman, supaya kehidupan mereka terjamin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, lalu bagaimana seharusnya nilai? Bagaimana seharusnya ukuran yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Kristus? Saudara-saudara, Paulus menjadi contoh bagaimana menjadi pelayan bagi jemaat-jemaat yang diasuhnya secara khusus di Tesalonika. Sebagai orang yang berjasa menyebarkan Injil Tuhan Yesus di jemaat, Paulus bisa saja menerima penghormatan, Paulus bisa saja bersikap sombong karena sudah berhasil mendirikan sebuah jemaat di Tesalonika itu. Tetapi kita lihat saudara-saudara, Paulus memahami bahwa ia tidak pantas meninggikan diri atas kehidupan, atas berkembangnya jemaat di Tesalonika itu. Paulus sendiri menyadari bahwa semua pementingan diri sendiri itu adalah sampah. Sesuatu hal yang sia-sia. Jadi lelah Paulus dalam mewartakan Injil, mengajar, mendoakan, dan berusaha memenuhi panggilan untuk menumbuhkan iman ini, membuat Paulus juga terus-menerus belajar bersama-sama dengan jemaat di Tesalonika itu. Paulus terus berupaya memberikan yang terbaik bagi kehidupan jemaat, dan Paulus sangat menikmati proses tersebut. Proses bertumbuh bersama-sama dengan jemaat ini. Paulus menyatakan sukacita pencapaian pelayanannya itu di dalam bentuk ungkapan syukur. Dan bagi Paulus, saudara-saudara, itu jauh lebih membahagiakan dibandingkan apapun juga. Paulus memang tidak memiliki harta yang berlimpah, tetapi Paulus berhasil melihat dan merasakan pertumbuhan iman dari orang-orang yang dikasihinya tersebut di dalam persekutuan jemaat yang ada di Tesalonika itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah dengan saudara-saudara dan juga saya? Di dalam kita menjalani kehidupan dan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Apa ukuran, apa nilai di dalam kehidupan ini? Itu terus-menerus kita ukur dengan materi yang berlimpah, kedudukan ataupun jabatan yang penting. Saudara-saudara, mari kita mencari nilai kehidupan sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus di dalam perenungan kita pada hari ini. Sehingga dengan demikian, kita tidak mengukur keberhasilan menurut ukuran dunia ini. Tetapi kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan di dalam hidup kita. Dan biarlah di sepanjang kehidupan yang Tuhan percayakan, kita boleh mengandalkan Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita boleh mengalami kebahagiaan dan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.
Mari kita masuki saat hening. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Jemaat berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat menyatakan iman kita pada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara, mari kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, seringkali apapun yang ada dan terjadi dalam hidup kami mengukurnya dengan nilai-nilai yang berlaku di dalam dunia ini. Tetapi saat ini kami mau belajar melalui firman-Mu. Biar ukuran-ukuran ataupun nilai-nilai yang boleh kami ukur dan takar
itu adalah nilai-nilai yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Biarlah kami boleh terus-menerus hidup di bawah kehendak Tuhan. Biarlah kami boleh terus-menerus hidup seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kami boleh terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh terus mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita dari Tuhan. Apapun yang terjadi, karena kami percaya ada Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami. Bapa dalam sorga, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi hidup persekutuan kami sebagai gereja Tuhan di GKI Villa Melati Mas ini. Sekalipun kami masih melaksanakan kegiatan-kegiatan secara online, bahkan melaksanakan kebaktian secara online. Karena pandemi yang masih terjadi saat ini, Tuhan, biarlah melalui apapun yang kami lakukan bersama, itu boleh semakin memupuk rasa kebersamaan kami, rasa saling menopang dan saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga melalui hidup persekutuan kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diteguhkan di dalam iman percaya kami bersama. Karena itu kami menyerahkan pelayanan yang dilakukan oleh seluruh anggota majelis jemaat, beserta dengan pengurus badan-badan pelayanan yang ada. Tuhan berkati, mampukanlah setiap kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan untuk boleh saling bergandengan tangan, untuk saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga melalui pelayanan kami, bukan diri kami yang dipermuliakan, tetapi hanya nama Tuhan yang boleh semakin dipermuliakan. Tuhan, saat ini kami juga ingin satu hati berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, ataupun mereka yang berada di dalam proses pemulihan, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Kami berdoa untuk Ibu Sri Sutiarsi, kami berdoa untuk Ibu Anggreni Sihite, kami berdoa untuk Opa Tejo Suwito, kami berdoa untuk Dr. Gigi Budianto Santoso, kami berdoa untuk Ananda Erin Jesania Pai, bahkan mereka yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan, biar Engkau sendiri yang melawat dan menjamah mereka, Engkau yang menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup mereka, sehingga di dalam sakit yang mereka alami, mereka tetap dapat melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, sehingga kesembuhan boleh mereka alami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan keluarga-keluarga yang kami doakan saat ini. Kami berdoa untuk keluarga Ibu Sri Rengasati, kami berdoa untuk keluarga Bapak Rianto Lawardi, kami berdoa untuk keluarga Bapak Freddy Sutawijaya, kami berdoa untuk keluarga Penatua Hasin Lawardi, kami berdoa untuk keluarga Bapak Saliman. Bapak, biar Engkau sendiri yang senantiasa menuntun kehidupan keluarga-keluarga ini. Di dalam setiap hal yang boleh terjadi, kami meyakini akan ada selalu rancangan-rancangan Tuhan di dalam hidup keluarga-keluarga tersebut. Saat ini juga Tuhan, kami ingin berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun sepekan ini. Kami tetap bersyukur, bersuka cita untuk kasih Tuhan yang Tuhan tambahkan lewat usia yang hadir di dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan, biar Engkau sendiri yang memberkati kehidupan saudara-saudara kami yang berulang tahun sepekan ini. Biarlah kasih damai sejahtera berkat Tuhan boleh nyata di dalam hidup saudara-saudara kami. Bapa di dalam sorga, kami juga ingin berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan gereja yang kami masih laksanakan secara online. Tuhan berkati setiap persiapan, Tuhan berkati setiap proses yang boleh dijalani, Tuhan berkati setiap perangkat, bahkan akses internet yang kami perlukan. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan yang terus dilakukan secara online, biarlah kami boleh bersama-sama terus bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Bapa dalam sorga, kami juga ingin berdoa untuk kehidupan bangsa Indonesia ini. Di dalam berbagai situasi, berbagai kondisi yang terjadi,
Tuhan, tolonglah Engkau yang memimpin kehidupan bangsa Indonesia, Engkau yang berkuasa di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Karena itu kami ingin menyerahkan para pemimpin, bahkan seluruh rakyat Indonesia untuk boleh terus dipimpin dan diberkati oleh tangan kasih Tuhan. Sehingga damai-Mu boleh nyata di dalam kehidupan bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelaksanaan pemilu kada pada bulan Desember secara khusus di kota Tangerang Selatan ini. Tuhan berkati setiap proses, Tuhan berkati pelaksanaan pemilu nantinya, sehingga rakyat Indonesia bahkan masyarakat kota Tangerang Selatan ini dapat memilih para pemimpin yang seturut dengan kehendak Tuhan yang akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kami juga menyerahkan pandemi yang masih terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Berkati seluruh pihak yang menangani pandemi ini. Berkati para dokter, perawat, tenaga kesehatan lainnya. Biar di tengah-tengah pandemi ini mereka boleh terus berkarya dengan penuh sukacita karena pertolongan Tuhan nyata di dalam hidup mereka. Bapak, kami mau serahkan seluruh doa-doa kami ini. Kami serahkan seluruh harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan sahabat kami yang setia. Amin. Tiba saatnya bagi kita saat ini memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kembali persembahan dapat kita berikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat mentransfer ke rekening BCA GKI Film Latimas dengan nomor rekening 68007923302. Yang kedua, dengan memasukkannya ke dalam amplop persembahan dan menyerahkannya ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja. 2 Korintus 8 ayat 12 mengingatkan kita demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Jemaat berdiri, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ini persembahan kami, kiranya Engkau sucikan dan Engkau kuduskan. Berkati majelis yang mengelola persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bila di dalam mempersembahkan ini terselip dosa kami, kiranya Engkau ampunkan kami. Dalam nama Yesus, amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan cukup?
Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini lanjutkanlah kehidupan saudara-saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Umat dipersilakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Kebaktian minggu ini telah selesai. Marilah kita terus menjaga kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Bertekunlah dalam doa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.